with all of ya, chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the goal, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit this. Apa saja yang termaksud sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan yang kita pelajari ada 4. Yang pertama, penurunan tekanan uap. Kedua, penurunan titik beku. 3, kenaikan titik didih. Dan yang terakhir, tekanan osmotik. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan apa saja penerapan atau aplikasi sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Sifat koligatif yang pertama adalah penurunan tekanan uap. Kira-kira apa saja aplikasi atau penerapan tekanan uap dalam kehidupan sehari-hari? Saya akan kasih contoh penerapannya, yaitu fenomena laut mati. Laut mati ini kita ketahui dia berada di negara Yordania. Apakah kalian tahu? Berenang di laut mati ini kita tidak akan pernah tenggelam. Semua benda-benda yang ada di laut mati itu akan terapung. Apa yang menyebabkan hal tersebut? Ternyata kadar garam yang ada pada laut mati itu sangat tinggi dibandingkan dengan kadar garam pada laut mati pada umumnya. Nah, dengan adanya kadar garam yang sangat tinggi tersebut, menyebabkan air itu tidak mudah menguap. Karena itu, semua benda yang berada pada laut mati itu akan terapung dan tidak akan pernah tenggelam. Itu adalah salah satu contoh dari penerapan penurunan tekanan uap dalam kehidupan sehari-hari. Sifat koligatif yang kedua adalah penurunan titik beku. Kira-kira apa saja ya penerapan di dalam kehidupan sehari-hari? Nah, contohnya adalah membuat campuran pendingin. Mungkin kalian pernah melihat penjual es serut. Nah, penjual es serut ini dibuat dengan cara mencampurkan garam dapur dengan kepingan es batu di dalam sebuah bejana berlapis kayu. Selanjutnya, campuran atau adonan bahan pembuatan es putar itu dimasukkan ke dalam bejana lain yang terbuat bahan stenotil. Bejana stenotil ini kemudian dicampurkan di dalam pendingin tadi, sambil terus diaduk hingga adonan itu membeku. Nah, pembuatan campuran pendingin ini adalah salah satu contoh dari aplikasi penurunan titik beku. Contoh yang kedua adalah anti beku pada radiator mobil. Di daerah beriklim dingin seperti Korea, Jepang, Inggris, Prancis, dan lain-lain, air radiatornya ditambahkan dengan etilen glikol. Mengapa harus ditambahkan etilen glikol pada radiator mobil mereka? Kalian pasti tahu, pada daerah beriklim dingin, air radiatornya sangat mudah membeku. Jika keadaan ini dibiarkan, maka radiator kendaraannya mereka akan cepat rusak. Dengan penambahan etilen glikol itu ke dalam air radiator, diharapkan titik beku air di dalam radiator tadi menurun. Dengan kata lain, air radiator tidak mudah membeku. Contoh ketiga, anti beku untuk mencairkan salju. Pada musim salju, untuk daerah beriklim dingin seluruh jalan raya akan banyak ditutupi oleh hamparan salju yang sangat banyak. Hal itu tentu saja akan membuat para pengguna jalan sangat sulit menggerakkan kendaraannya yang diselimuti salju. Nah, biasanya untuk mencairkan salju tersebut ditaburilah garam NaCl dan CaCl2. Tujuan penaburan garam tersebut adalah untuk mencairkan salju. Semakin banyak garam yang ditaburkan, akan semakin banyak juga salju yang mencair. Nah, 3 contoh tadi adalah contoh penerapan atau aplikasi penurunan titik beku dalam kehidupan sehari-hari. Sifat koligatif ketiga, yaitu kenaikan titik didih.
Nah, kira-kira apa saja ya aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, contohnya air mendidih. Apakah kalian tahu, ternyata titik didih larutan selalu lebih tinggi daripada titik didih pelarut murni. Sekarang saya akan memberikan contoh. Pada bejana pertama, saya akan didihkan pelarut murni yang dalam hal ini adalah air. Nah, ternyata air ini mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, kemudian pada bejana kedua, saya didihkan larutan gula. Nah, ternyata larutan gula ini mendidih pada suhu 100,52 derajat Celcius. Itu artinya, air pada larutan gula mengalami kenaikan titik didih. Kenaikan titik gula ini tergantung pada jumlah partikel zat terlarut, yang dalam hal ini adalah gula. Semakin banyak partikel zat terlarut, maka kenaikan titik didih semakin tinggi pula. Itu adalah contoh dari aplikasi kenaikan titik didih dalam kehidupan sehari-hari. Sifat koligatif larutan yang keempat adalah tekanan osmotik. Apa itu tekanan osmotik? Tekanan osmotik adalah gaya yang diperlukan untuk mengimbangi desakan zat pelarut yang melalui selaput semi-permeabel ke dalam larutan. Selaput atau membran semi-permeabel adalah suatu pelarut yang dapat melalui molekul pelarut dan tidak dapat dilalui oleh zat terlarut. Nah, sekarang apa ya aplikasi atau penerapan dari tekanan osmotik dalam kehidupan sehari-hari? Nah, contohnya, yang pertama, mesin cuci darah. Biasanya, pada penderita gagal ginjal, mereka harus mengalami terapi cuci darah. Terapi ini menggunakan metode dialisis, yaitu proses perpindahan molekul-molekul kecil melalui membran semi-permeabel dan masuk ke cairan lain kemudian dibuang. Membran ini tidak dapat ditembus oleh molekul-molekul besar seperti protein, sehingga akan tetap berada di dalam darah. Itu adalah contoh dari aplikasi tekanan osmotik yang pertama. Contoh yang kedua adalah membasmi lintah. Apakah kalian tahu? Ternyata garam dapur dapat membasmi hewan lunak seperti lintah. Hal ini karena garam yang ditaburkan pada permukaan tubuh lintah mampu menyerap air yang ada pada tubuh lintah, sehingga lintah akan kekurangan air di dalam tubuhnya. Ini juga merupakan salah satu contoh aplikasi dalam tekanan osmotik dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tadi aplikasi atau penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari.